dengan ayat yang kelima, kita baca berganti-gantian. Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Judulnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ayat pertama, surah kedua, begitu seterusnya. Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku dan bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi kemuliaan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya untuk makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Bapak Ibu, jemaat sekalian, luar biasa. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tahu tidak Bapak Ibu, jemaat sekalian, siapapun orang yang mengasihi Tuhan, dari awal sampai akhir, ada niat untuk pertobatan, Tuhan akan tuntun beliau dengan cara yang ajaib, dengan cara yang mungkin aneh-aneh, sehingga Bapak Ibu jemaat sekalian bisa berkumpul di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya pada suatu waktu dulu Bapak Ibu itu memiliki hati nurani yang baik dan bersih, sehingga dipertemukan oleh Tuhan kepada ajaran yang benar. Memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang mau. Akhirnya Tuhan bimbing kepada satu pengajaran. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Saya akan ambil dari yang belakang. Yang pertama, orang ini tidak suka menyuap. Orang ini tidak suka menyuap. Orang ini tidak suka menyuap. Kemudian orang ini juga tidak makan riba. Apa itu makan riba? Makan riba itu rentenir. Rentenir itu bukan begini. Rentenir itu beda dengan bagi hasil. Bagi hasil itu hukumnya syariat. Dalam Alkitab Perjanjian Lama pakai hukum syariat untuk bagi hasil. Bagi hasil itu begini. Saya ada duit 15 juta. Ayo kita usaha sama-sama. Nanti kalau untung kita bagi sama-sama. Tapi kalau rugi, ya rugi sama-sama. Itu bagi hasil. Tapi kalau rentenir, saya butuh 15 juta ini. Nanti udah saya pinjemin 15 juta ini. Nanti kamu bagi saya keuntungan jadi 20 juta ya. Kalau rentenir, waduh, maaf nih, usahanya rugi, gak mau tahu mana 20 juta. Itu rentenir namanya. Namanya bukan bagi hasil. Meres, kamu mau rugi, mau tidak, uang saya yang 15 juta itu harus jadi 20 juta sini. Nah, itu rentenir atau makan riba. Orang seperti ini, perhatikan, kalau dia cepat tidak berbalik kepada Tuhan, tidak berbalik dengan usaha yang benar, gak bisa ketemu sama Tuhan. Sekalipun pinter baca Alkitab, pinter menggali Alkitab, pinter, bahkan dia rajin ke gereja, gak akan ketemu dengan Tuhan. Orang seperti ini. Tidak percaya? Tolong kita cari orang-orang seperti ini. Nanti pasti tingkah lakunya itu aneh-aneh. Kerohaniannya itu aneh. Tuhan sendiri bilang, siapakah yang boleh datang kepada Tuhan, katanya. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang tidak berlaku cela, tidak berlaku makan riba. Orang seperti ini boleh ngomong firman Tuhan hebat-hebat, tapi gak mungkin ketemu sama Tuhan. Suap susah susah di Indonesia ini untuk menghilangkan suap. Kenapa? Begini, saya sendiri punya cerita suap ini luar biasa. Jadi saya bingung juga. Kalau kita ditilang, saya nggak mau damai, ditilang aja, misalnya. Ya udah ditilang. Itu tilangnya bukan ke pengadilan. Kita ngambilnya ke kantor polisi sana. Lu kapan ke pengadilannya?
siap pun bagus, tidak boleh terima suap. Tapi untuk jadi orang jujur itu sulit juga, Pak. Kalau ujian SIM mobil gampang, Pak, nggak jatuh-jatuh soalnya. Saya ujian dari teori sampai praktek mobil itu lulus betul-betul, puji Tuhan. Tapi kalau ujiannya itu SIM motor, sampai hari ini saya nggak lulus. Terus terang itu, ya walaupun saya uji sekali tidak lulus, 2 minggu suruh balik juga tidak lulus. Sekarang kalau ujian lagi udah malas gitu maksudnya, bukan kreatif. Ya kalau saya ujian lagi ya mungkin lulus lah akhirnya. Masa kalau lulus terus? Angka 8. Pakai gigi ini, Pak, gigi rendah, gigi apa ya? Gigi rendah lolos. Begitu masuk ke balok-balok yang dijajar-jajar itu, baloknya jatuh terus sampai pengujinya itu bilang, udahlah Pak Firman, nggak bisa, saya harus coba ini sampai lulus. Ya udah, 2 minggu lagi balik katanya. 2 minggu balik jatuh lagi, malu saya. Sampai sekarang nggak balik. Kalau saya mau ketemu kawan saya, kata sudahlah Pak Firman, itu paling nggak sampai 200 ini saya pikirin itu pakai fotokopi yang 4R katanya. Wah, saya mau. Saya mau coba ujian lagi nanti. Kalau pengujinya udah agak lupa-lupa, saya ujian sampai kalau udah pas pengawas datang itu pas semua akan ujian tuh. Nggak ada yang cokok menyokok. Nah, saya juga ikut ujian di situ. Tapi kalau pengawasnya nggak ada, mereka semua pakai jalan pintas, saya sendiri yang ujian. Ntar tuh yang pengujinya marah-marah sama saya. Cuma saya sendiri. Kalau beberapa, aneh kan? Maka tunggu nanti mereka pada ujian, semua dan juga ikut ujian. Nah, saya mau dapetin SIM C ini. Mudah-mudahan lulus. Masa bertahun-tahun gak lulus ujian. Bapak Ibu jemaat sekalian, bayangkan untuk hal yang sepele aja kita sulit terhindar, apalagi hal-hal yang lain. Pajak ini, pajak itu, segala macam lah, luar biasa di dunia ini. Tapi kita berusaha untuk ini yang pertama, Bapak Ibu. Siapa yang cikal bakal orang yang ketemu Tuhan itu adalah orang yang pertama terhindar dari masalah itu. Paling tidak berusaha untuk menghindari. Sekalipun tiap hari ketemu itu pasti. Kedua, yang memandang hina orang yang tersinggung tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan dan yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Konsisten. Sekalipun rugi. Buktikan mulut kita ini berwibawa. Pembicaraan kita ini berwibawa. Sekali berkata A, A. Sekali berkata B, B. Lanjutkan sekalipun itu rugi. Ini yang berintegritas. Ini orang-orang yang luar biasa. Ya sudah terlanjur kita ngomong. Sudah terlanjur kita ngomong. Waduh, saya sang pengujian teguh sering. Saya beli laptop. Saya sudah terlanjur bilang ini biayanya 400. Nggak bisa hidup. Mesti beli alat ini, alat itu alat ini. Jatuhnya untungnya 600.000. Kadang-kadang bahkan ganti mesin jadi rugi. Mbak itu tetap datang. Jadi berapa Pak? Saya sudah terlanjur bilang 400.000. Maka laptop ibu Anda jadi. Wah, saya sekalipun rugi. Ternyata begini, kita menjadi orang yang bisa ketemu Tuhan. Dan ini memang sulit. Kalau tiap hari begini kita bisa berhentikan masalah. Tetapi orang-orang seperti itu akan dibalas Tuhan dengan cara Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba kita lihat, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menyimpangkan celah kepada tetangganya. Tahu nggak Pak, kenapa judi itu salah? Judi itu salah. Saya pernah tanya sama orang, Pak Firman tolong tunjukin ayat di dalam Alkitab kalau judi itu berdosa. Sebenarnya nggak usah cara begitu. Ini baca kitab banyak ayat pasti akan ketemu kalau judi itu salah. Kenapa? Judi itu adalah maunya saya kaya, duit sebanyak
sebanyak-banyaknya. Kamu mau mampus lah di situ. Mau jual rumah, kak, jual mobil, jual apa, pokoknya pas saya tiba kenakan kartu saya, kiu. Mana mobil kamu, rumah kamu, semua yang ada pada kamu. Kenapa bisa dibilang tidak berdosa orang seperti ini? Baru merugikan tetangganya saja sudah salah, apalagi ini mau bikin mampus. Isi saya bilang, itu sudah pusing bola tendang. Siap tuh. Waktu itu ada bapak angkat Pak Budi belum meninggal. Siap kasih Pak Budi. Apa itu? Di Pademangan itu nanti akan jual rumah murah-murah katanya. Karena kalah judi bola. Misalnya Belanda lawan mana kalah gitu kan. Wah, jual murah-murah kalau musik di Pademangan. Orang seperti ini juga sulit ketemu Tuhan, sekalipun posisinya sebagai orang Kristen ke gereja. Kenapa? Karena orang-orang yang bersifat seperti yang bersifat perjudian begini, itu maunya tetangga saya itu ruginya nggak apa-apa, yang penting saya untung-untungnya. Ini orang yang salah. Ini ilmu dagang yang salah. Aduh, orang udah pada ini lagi. Gimana ini? Mumpung orang nggak tahu, saya jual dulu mahal. Yang penting dia begitu dia beli dari kita kan, aduh. Kenapa? Ternyata barangnya udah turun, saya jual mahal kan. Siap gua ini, puji Tuhan. Karena Kristen kan puji Tuhan. Barang kita sudah laku, jadi kita tidak rugi, tapi merugikan orang lain. Ini orang yang sama dalam proses perjudian. Orang seperti ini juga sulit ketemu Tuhan. Terbentur dengan dinding-dinding yang sulit. Yang ketiga juga. Yang keempat, yang terakhir, yaitu dia yang berlaku tidak mencela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Bapak Ibu jemaat sekalian, orang seperti ini adalah orang-orang yang pasti bisa ketemu Tuhan. Dia adalah orang yang berkata benar, orang yang mengerti pengajaran yang benar dan mempraktekannya, mengajarkannya kepada orang. Ini orang yang ketemu Tuhan. Saya ketemu banyak orang yang sekalipun jadi hamba Tuhan, pekerja, jemaat dan sebagainya, tidak ketemu Tuhan. Kenapa? Begitu mengenal kebenaran, dia lari dari kebenaran itu. Wah, yang ini sulit, ini saya terapkan. Nanti periuk nasi saya terguling. Saya bilang, sekalipun kamu jadi hamba Tuhan, tidak mungkin ketemu Tuhan. Pembicaraanmu hamba, kelakuanmu pasti hamba. Jom praktekkan. Terlihat orang-orang yang sering banyak kompromi, itu hamba. Bicaranya hambar, kelakuannya hambar, tidak ada yang bisa ditiru. Kenapa? Karena ketika dia tahu kebenaran, dia tidak melakukan. Mentok di situ. Alasannya banyak. Coba perhatiin. Maka banyak lagu ini yang saya begitu suka. Bahkan katanya sekalipun semua orang menghilang, biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan kebenaran, orang lain menolak kita, bahkan kita dibilang gila, tidak ada masalah. Yang penting saya ketemu Tuhan. Yang penting saya ketemu sama Tuhan setiap hari, katanya. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Sekalipun orang tidak terima, tidak apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa Tuhan harus suruh kita untuk beritakan terus kebenaran sama orang? Supaya apa? Supaya orang tahu, orang dengar. Kalau orang sudah dengar, nanti Tuhan akan nilai orang itu. Kalau orang lain belum dengar kebenaran, nanti kebenaran itu tidak bisa dinilai di orang itu. Tapi kalau kebenaran itu kita beritakan kepada si A, Pak, saya mau kasih tahu kebenaran ini, Bapak dengar saja.
Begini Pak, ini menurut Alkitab begini. Itu terserah dia. Itu sudah urusan dia. Dia mau bilang begini, begitu, sebisa mungkin besok kita datang. Kalau dia sudah menolak, tidak ada masalah. Itu urusan dia. Nanti dia akan dinilai oleh Tuhan. Kita sudah kasih tahu. Dengan jujur, dengan adil, dengan segenap hati. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya selalu mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk tidak berkecil hati. Tidak melihat seberapa jumlah kita. Dulu orang bilang 10, sekarang sudah lebih. Orang bilang 20 sudah lebih, 30 sudah lebih. Itu nanti juga kalau namanya jumlah itu tenang saja. Waktu itu saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, orang buat saya down. Bagaimana itu nanti? Kalau si A meninggal, yang layak berapa orang katanya? Wah, benar juga. Waktu itu kan berapa orang aja? Keluarga Pak Haryono, keluarga Pak Jonathan. Yang lain belum ada. Berapa? Hanya Pak Haryono, Pak Jonathan. Pak Solikin sudah pindah, Bu Jenny sudah pindah, Pak Budi sudah meninggal, Saudara Ana sudah pindah, semua sudah pindah. Tinggal 2 keluarga. Nah kalau si Oma meninggal, gimana siapa yang layak waktu itu? Waktu itu sempat saya, oh iya gitu. Tetapi Tuhan berlaku tidak seperti itu. Juga tidak permalukan. Ya puji Tuhan, Oma meninggalnya kemarin. Jadi yang melayat juga tidak bilang 10-20 ya begitu. Ya puji Tuhan. Tuhan punya keadilan, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengajarkan kebenaran. Terima tidak terima bukan urusan saya, tapi urusan mereka. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini firman Tuhan yang begitu singkat. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bertemu dengan Tuhan. Saya tidak akan bertemu dengan Tuhan kalau saya tahu ini benar, tapi saya tidak mau melakukannya. Pasti di dalam hati nurani saya terbentur dinding-dinding yang menghalangi untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi ini masalah. Tapi kalau kita berlaku firman Tuhan yang dijabarkan di dalam kitab Mazmur ini, dia pasti akan bertemu. Katanya Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Itu orang yang melakukan keempat hari. Saya yakin dan percaya keempat hari ini dilakukan oleh orang-orang yang lahir baru. Orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang lahir baru. Memiliki keempat hari. Mari kita berdoa.